Halo semuanya, kembali lagi ke Zanava. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang tes kata baku yang biasanya keluar ya di ujian-ujian UTBK atau yang lainnya. Jadi simak terus pembahasan dari kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian agar dapat bermanfaat berbagi ilmunya. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Langsung saja ke soalnya. Oke, gas. Aduh kepencet. Oke, yang benar itu abjad atau abjad. Pakai kolkolah ya, abjad. Gak bercanda. Abjad atau abjad. Oke. Yang benar yang mana? Baiklah, saya kasih tahu ya yang benar. Yang benar itu adalah yang atas, abjad. Ya, abjad. Yang benar yang abjad. Nah, apa sih definisi dari abjad? Menurut KBBI, abjad itu adalah kumpulan huruf atau aksara berdasarkan urutan yang lazim dalam bahasa tertentu. Jadi abjad itu misalnya kalau di Indonesia itu pakai bahasa Indonesia itu ada A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Lalu biasanya kalau di Pulau Jawa ya, khususnya Jawa Tengah, Jawa Timur itu pakai Hanacaraka, Data Sawala ya. Dan selanjutnya agak lupa ya sedikit, astagfirullah nggak pun. Hanacaraka Data Sawala pada jayanya Mangga Batang gitu. Lanjut ke soal yang berikutnya. Nah ini apotek atau apotik. Biasanya kalau kalian beli obat itu di apotek atau apotik. Oke, yang benar itu adalah yang apotek. Yang benar adalah yang apotek, yang baku ya, maksudnya yang baku. Jadi apotek ini nggak baku nih. Yang baku adalah apotek. Apa sih apotek itu? Jadi apotek itu menurut KBBI adalah toko tempat meramu dan menjual obat berdasarkan resep dokter serta memperdagangkan barang medis. Jadi kalian kalau misalkan beli obat tuh ke apotek ya, bukan apotik. Nggak apa sih kalau apotik. Tapi kalau setelah nonton video nih jadi apotek gitu ya. Lanjut ke soal yang nomor 3. Nah sekarang nih astronot atau astronaut. Ayo yang mana? Astronot atau astronaut? Yang benar adalah yang mana? Yang astronaut. Apakah ini bercanda? Oh tentu tidak. Iya. Kalian cek saja ke KBBI ya. Astronot atau astronaut. Yang benar, yang baku itu adalah yang astronaut. Jadi selama ini banyak di antara kita yang salah nyebutnya astronot ya. Yang benar itu atau yang baku itu adalah astronaut. Maka setelah nonton video ini jadi kalian nggak masih janggal gitu. Kok astronaut sih ya? Tapi yang benar itu astronaut. Iya ya, bla 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 gitu ya. Nah, menurut KBBI apa sih astronaut itu? Menurut KBBI itu astronaut itu adalah awak pesawat ruang angkasa. Iya, itu saja sih. Sepertinya ini salah satu pengertiannya saja sih. Yang mendasar itu adalah awak pesawat ruang angkasa. Udah, itu aja. Oke, lanjut soal yang nomor 4. Nah ini azan atau azan. Bagi kalian yang muslim harus wajib tahu ya, azan atau azan. Jawabannya yang benar adalah yang azan. Oke, mudah ya. Azan, apa sih azan? Azan itu menurut KBBI itu adalah seruan untuk mengajak orang melakukan sholat. Nah, sholat itu apa? Sholat itu adalah ibadah yang telah ditentukan oleh
satu-satunya bagi orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nisa ayat 103. Oke, kok jadi dakwah gini ya, pokoknya gitu. Yang benar itu adalah azan pakai Z ya. Jadi jadi kalau di TV-TV itu gimana ke azan? Oke, baiklah. Yang benar itu adalah yang azan itu ya. Jadi ya nggak apa-apa di TV-TV kalau azan. Yang penting kamu tahu yang baku itu adalah yang azan. Oke, lanjut. Nah, ini dolar atau dolar. Dolar atau dolar. Karena satu ya, dolar atau dolar. Ini kalian kalau suka luar negeri itu pasti nggak asing sama dolar dan dolar. Tapi kalau di bahasa Indonesia itu yang baku yang mana? Yang dolar atau yang dolar? Yang baku adalah yang dolar. Hahaha. Dasar kalian pecinta luar negeri nggak tahu sendiri bahasa sendiri. Dasar ya kalian, nggak bercanda. Jadi yang betul itu dolar, L-nya 1. Oke. Apa sih pengertian dari dolar? Kalau di KBBI, dolar itu adalah mata uang seperti di Amerika, Hong Kong, Australia, dan Singapura. Oke. Karena dolar itu paling banyak digunakan di sini ya. Amerika, Hong Kong, Australia, dan Singapura itu yang paling terkenal, paling fenomenal. Sebenarnya ada dolar yang lain, tapi yang paling terkenal itu yang ini juga menurut KBBI juga. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Tetap semangat ya guys, tetap semangat ya guys. Oke, selanjutnya adalah foto atau foto. Yang benar itu adalah yang foto. Ya, mudah kan ini sepertinya. Kalau foto itu biasanya kan bahasa Inggris ya. Kalau foto itu bahasa Indonesia. Apa sih pengertian dari foto? Foto itu untuk KBBI itu ada beberapa pengertian. Salah satunya itu potret, gambaran, bayangan, dan pantulan. Mudah ya soalnya. Lanjut ke soal yang berikutnya. Sekarang ini fotokopi atau fotokopi. Dilihat dari soal yang sebelumnya, ini pasti sangat mudah ya. Yang pasti itu adalah yang bukan bercanda. Fotokopi. Ya, sangat mudah sekali ya guys. So asik ya guys. Oke, lanjut. Apa sih pengertian dari fotokopi? Menurut KBBI, fotokopi adalah hasil reproduksi atau penggandaan fotografis terhadap barang cetakan yang berupa tulisan. Mudah ya. Nah, sekarang soal yang nomor 8. Di sini ada genius atau jenius. Pasti ini cukup membingungkan ya. Karena yang benar adalah yang benar sekali, genius. Apakah kalian salah? Kenapa genius? Karena yang bagus itu adalah yang genius, bukan yang jenius. Banyak sekali di antara manusia ini ya yang lihat video ini sering menggunakan kata jenius dibandingkan kata genius. Padahal yang benar itu adalah yang mana? Yang genius. Oke. Apa pengertian dari genius menurut KBBI? Genius itu menurut KBBI adalah kemampuan atau bakat luar biasa dalam berpikir dan mencipta.
Jadi kalian kalau mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam berpikir dan mencipta, itu kalian termasuk golongan orang-orang yang genius. Tapi tenang saja, semua orang itu genius dalam bidangnya masing-masing. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, ini sekedar atau sekadar. Sekedar atau sekadar. Yang benar adalah yang ganti warnanya. Yang sekadar. Cukup mudah ya. Apa sih pengertian dari sekadar? Menurut KBBI, sekadar adalah sesuai atau seimbang menurut keadaan yang berupa kemungkinan, keperluan, dan sebagainya. Mudah ya. Sekarang nomor 10. Kualitas atau kualitas. Kualitas atau kualitas. Yang benar itu yang kualitas. Sangat mudah ya. Karena sering kita baca atau kita dengarkan atau kita saksikan atau kita tahu ya, yang paling umum itu kualitasnya. KBBI-nya itu adalah tingkat baik buruknya sesuatu atau kadar. Sangat mudah ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini cukup membingungkan. Lobang atau lubang. Lobang atau lubang. Yang benar itu adalah yang lubang. Oke. Karena lubang. Oke, lanjut. Apa sih pengertian dari lubang? Lubang menurut KBBI itu liang atau angkuk. Apa ini? Langkuk maksudnya ya. Mungkin kurang ketik ya. Langkuk gitu. Langkuk di tanah, lekuk di tanah dan sebagainya. Jadi lubang itu menurut KBBI itu pengertiannya liang atau lekuk di dalam tanah dan sebagainya. Nah, ini merek atau merek. Merek atau merek. Yang benar adalah yang merek. Ya kan? Merek, bukan merek. Ini lebih ke Inggris ya. Merek, bukan merek. Apa sih pengertian dari merek? Merek menurut KBBI itu adalah tanda yang dikenakan oleh perusahaan berupa pabrik, produsen, dan sebagainya pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal, cap tanda yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya. Lanjut ke soal yang selanjutnya. Ini sangat mudah ya. Paham atau faham? Langsung saja kita bahas. Jawabannya itu yang paham. Jawabannya yang paham. Sangat mudah sekali karena sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Apa sih pengertian dari paham? Paham itu pengertiannya di KBBI itu adalah pengertian, pendapat, pikiran. Jadi jika kalian pengertian, pendapat, pikiran, itu kalian paham. Lanjut. Prancis atau Perancis. Prancis atau Perancis. Nah, kebetulan sedang Euro ya. Prancis kalah dengan Swiss adu penalti 5-4. Dan yang tidak mencetak gol itu adalah Kylian Mbappe ya. Jangan sayangkan. Mengapa jadi berita? Oke, lanjut. Prancis atau Perancis. Yang betul adalah
Prancis. Oke, sangat mudah ya, karena sering kita dengarkan, jumpai atau kita baca. Yang betul adalah yang Prancis. Apa sih pengertian dari Prancis? Oke, cukup panjang ya, karena demikian saya baca demi ilmu pengetahuan. Menurut KBBI, Prancis adalah negara Eropa berbatasan dengan Belgia, Luxembourg, dan Selat Inggris di utara, Laut Tengah di selatan, Jerman, Swiss, dan Italia serta Teluk Biskaya dan Samudra Atlantik di barat. Lanjut ke soal yang terakhir. Soal yang terakhir ini cukup mengecoh. Jika kalian benar, kalian sudah bisa menjawab di kolom chat. Jangan lupa ya, jawab semua jawaban kalian di kolom chat, mana saja yang kalian anggap benar, lalu kita bahas di video ini. Yang benar itu adalah yang risiko. Oh iya, resiko atau risiko. Yang benar itu adalah yang risiko. Cukup familiar ya di tengah kita tentang risiko dan resiko, tapi yang benar itu adalah yang risiko yang baku. Apa sih risiko itu? Risiko menurut KBBI adalah akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, membahayakan, dan dari suatu perbuatan atau tindakan. Jadi misalnya kalian berbuat sesuatu, misalnya melempar batu bata ke kepala orang, jangan ya, tapi misalnya kalian itu, misalnya setelah itu kalian dilaporkan ke polisi, nah itu adalah risiko kalian. Tanggung jawab kalian seperti apa? Baiklah, selanjutnya. Baiklah, sekian saja pembahasan video dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa dukung channel ini terus ya. Dan jangan lupa untuk aktifin notifikasi loncengnya agar mendapatkan update terbaru dari video dari kami, maksudnya dan Nova Education.